pada saat anaknya itu dengan kata lain ngobrol sama orang tuanya, bisa berikan dia contoh, masukan, dan kemudian tadi perkiraan-perkiraan pemikiran. Nah, ini kemudian si anak itu akan bisa mengakumulasikan itu. Reframing tadi kan adalah bagaimana dia bisa melihat bahwa ada kemungkinan lain di balik satu kejadian gitu kan, atau suatu peristiwa yang dia alami. Nah, jadi untuk bisa reframing itu kan memang anak itu perlu yang namanya juga masukan juga dari orang-orang sekitar. Misalnya contohnya, ada anak yang bisa punya insight sendiri ya, tapi ada juga yang kemudian dia memang pada saat dia menghadapi suatu masalah atau suatu situasi, diharapkan tadi makanya perlu komunikasi sama orang tua. Perlu sering-sering orang tua itu nanyain kepada anaknya, apa yang kamu hadapi hari ini. Nah, jadi pada saat anaknya itu dengan kata lain ngobrol sama orang tuanya, misalnya, iya ma, aku hari ini sedih loh, hari ini aku ketemu sama guru aku, tapi kemudian tadi aku sapa dia, kemudian nggak balas sapaan aku. Nah, orang tua bisa kasih masukan, misalnya, oh kira-kira kemungkinannya apa tuh kalau kita nyapa orang, tapi kemudian orang nggak nyapa kita balik gitu. Jadi diminta untuk anak itu memberikan pendapat dari sisi yang berbeda gitu. Nah, pada saat anak itu misalnya mentok, dia nggak tahu ya mak kenapa ya, apa emang sombong apa gimana gitu. Nah, kita bisa bilang, pernah nggak kamu, misalnya kamu lagi jalan-jalan, terus kemudian ada teman kamu yang nyapa atau manggil kamu, terus kamu nggak dengar, terus tiba-tiba misalnya besoknya lagi temennya bilang, aku kemarin ketemu kamu, aku nyapa kamu, tapi kamu nggak nyapa aku balik loh gitu. Nah, tapi pastikan bahwa pengalaman ini memang pernah dia dapatkan. Nah, oleh karena itu kan yang tahu orang tua nih. Nah, contohnya, pada contoh yang berbeda, misalnya gini, pada saat dia itu lagi sama adiknya lagi rebutan mainan, ya kan? Terus akhirnya kemudian si kakak ini akhirnya merasa bahwa kok aku tuh harus selalu ngalah sih gitu, ya kan? Karena adik aku yang selalu mendapatkan. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa menurut kamu kalau memang tidak mau mengalah, itu apa aja yang bisa kamu lakukan misalnya. Oh iya, kalau aku nggak mau ngalah ya aku bilang aja sama dedek, dek boleh nggak kamu main yang ini dulu, jadi dikasih adiknya alternatif ya kan. Nah, kemudian sehingga dia tidak ambil mainannya yang sedang kakaknya ini main, misalnya kayak gitu. Jadi sebetulnya ini kayak semacam problem solving kecil dalam kehidupan sehari-hari yang kalau kita sebagai orang tua itu ada selalu di samping anak pada saat anak itu melakukan kegiatan dan apapun, kita berikan dia contoh, masukan, dan kemudian tadi perkiraan-perkiraan pemikiran. Nah, ini kemudian si anak itu akan bisa mengakumulasikan itu dan dia akan bisa menggunakan untuk situasi yang lain. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.